Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya ucapkan kepada Bu Rasma selaku dosen pengampu dari mata kuliah topik dalam Natural Language Processing dan Large Language Model atau NLP-NLM. Dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan di sini saya dari Irfan Putrawanto dari Magister Sistem Informasi ITS. Di sini saya membawakan presentasi dari task 1 tugas TTNLP-LLM yaitu membuat LLM RAG based chatbot system. Yang mana judulnya saya angkat di sini yaitu pembangunan sistem chatbot RAG untuk analisis review produk dari Amazon e-commerce. Baik, saya awali dari latar belakang. Di sini latar belakang yaitu popularitas data ulasan produk dari e-commerce Amazon ini memuat lebih dari 560.000 review dalam dataset ini. Yang mana dalam kenyataannya dataset sesungguhnya Amazon itu memuat jutaan review produknya. Di sini saya mengambil dataset kecilnya. Nah, pengguna itu membutuhkan ringkasan opini tanpa membaca ratusan review. Apa maksudnya? Ketika pengguna ingin membeli suatu barang, semisal keripik seperti itu ya, pengguna itu ingin tahu gimana ringkasan review dari pengguna tanpa harus membaca semua reviewnya. Apakah itu baik, ataukah itu rekomen, atau bagaimana? Butuh sebuah ringkasan opini. Nah, di sini LLM itu mampu menjawab, tapi seringkali informasi itu bisa halusinasi dan tidak terikat pada database nyatanya. Hadir sebuah RAG atau Retrieval Augmented Generation itu dapat menggabungkan antara dokumen retrieval dan LLM machine learning untuk menghasilkan jawaban berbasis data yang nyata. Kalau rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, bagaimana membangun sistem chatbot yang mampu menjawab pertanyaan berdasarkan review produk tertentu. Lalu selanjutnya, bagaimana meningkatkan akurasi jawaban dengan menggunakan RAG dibanding tanpa menggunakan RAG. Yang selanjutnya, bagaimana mengevaluasi kualitas jawaban menggunakan metrik NLP seperti ada Blue Roots dan Semantic Similarity. Itu lalu selanjutnya ada tujuannya yaitu mengembangkan chatbot RAG untuk menjawab pertanyaan tentang review produk Amazon, lalu membandingkan output antara RAG dan tanpa menggunakan RAG untuk 5 query pertanyaan inti, dan yang terakhir menghadirkan metrik evaluasi kualitas jawaban menggunakan Blue, Rhodes, dan Semantic Similarity. Seperti itu. Lalu apa dataset yang saya gunakan? Sumber dataset yang saya gunakan yaitu Amazon Product Reviews diambil dari sumber Kaggle dengan jumlah rekodnya yaitu 568.454. Di dataset aslinya memuat fields yaitu 11 10 kolom. Tapi di sini fields yang digunakan pada tugas saya ini yaitu ada product ID, score, summary, dan teks. Dan sampling yang diambil yaitu menggunakan 3.000 sampel, yang mana ini sangat efisien untuk melakukan embedding dan evaluasi seperti itu. Lalu selanjutnya eksplorasi dataset. Di sini eksplorasi datasetnya yaitu summary dataset itu menghasilkan ringkasan review, teksnya yaitu isi komentar atau review produk dari penggunanya, lalu score yaitu skor rating 1 sampai 5, yang mana ini merupakan rating yang diberikan oleh pengguna dari Amazon untuk sebuah produk tertentu. Lalu produk ID seperti namanya ID yaitu identitas produknya. Yang mana ini distribusi review per produk ID itu digunakan untuk menemukan produk dengan jumlah review terbanyak yang mana nantinya akan diuji pada tugas kali ini. Lalu selanjutnya ada arsitektur sistem. Ini adalah arsitektur sistem yang saya bawakan yaitu yang pernah ada inputnya user query, lalu user query tersebut diproses menggunakan query embedding, yang mana di sini saya menggunakan mini LM L6V2, lalu ada proses manual document retrieval per product ID, yang mana ini ada beberapa tahapan yaitu ada filter dokumen by product ID, ada hitungan dan similarity, dan pilih uh, top key dokumen yang relevan yang nantinya akan dipakai. Lalu ada konteks construction dan LLM-nya yaitu menggunakan Open Router GPT-4o Mini. Lalu ada komponen RAG yang saya gunakan gitu. Yang pertama ada document creation, yang mana ini menggabungkan antara summary, text, score menjadi satu dokumen review. Lalu ada factorization atau embedding, ini menggunakan sentence transformer, yaitu yang saya katakan ini yaitu L mini LM L6V2 untuk menghasilkan embedding vektor berukuran 384 dimensi. Yang selanjutnya ada manual similarity search atau retriever. Ini menghitung konsen similarity antara query embedding dan seluruh dokumen milik suatu produk ID tertentu pada dataset Amazon e-commerce review tadi.
Lalu selanjutnya ada RAG Answering Layer. Ini menggunakan LLM interface. Ini menggabungkan dokumen hasil retrieval menjadi konteks. Lalu promptnya itu dikirim ke Open Router API yang saya menggunakan ini, yaitu GPT-4o ini. Lalu LLM itu menjawab hanya berdasarkan konteks review saja. Lalu untuk tanpa RAG, baseline-nya yaitu LLM dijalankan tanpa konteks untuk membandingkan kualitas jawaban menggunakan RAG dan tanpa RAG, seperti itu. Lalu untuk metodologi yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah load datasetnya bentuk CSV tadi, dilakukan pre-processing dan sampling sejumlah 3.000, dokumen building, embedding generation, custom retriever, ini yaitu melakukan manual similarity search-nya, lalu ada RAG pipeline, ada evaluation pipeline. Di sini ada tiga, yaitu upload, loads, dan semantic similarity, yang mana ini yaitu concern embedding. Yang selanjutnya comparison antara menggunakan RAG dan tanpa menggunakan RAG. Lalu ada beberapa pertanyaan evaluasi untuk tugas kali ini. Yang pertama, apa kelebihan dari suatu produk yang ditentukan pada tugas ini? Kekurangan produknya apa? Masalah umum apa yang dialami pengguna? Gimana sih kualitas produknya dan apa produk ini recommended? Nah, itu untuk awalannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan code yang saya gunakan untuk melakukan RAG dari dataset Amazon e-commerce review ini. Di sini saya menggunakan lokal, yaitu Anaconda, dan menggunakan Jupyter Python Notebook di sini. Di sini saya bagi menjadi 10 sel. Saya jelaskan satu persatu, dan saya sudah running sel tiap selnya sebelumnya. Yang pertama yaitu salah satu saya melakukan import libraries. Dapat dilihat di sini saya ada beberapa library yang diperlukan. Ada pandas itu untuk memuat datasetnya, bentuknya CSV. Lalu ada .env itu membaca API dari file .env di sini, yang mana mohon maaf tidak saya tampilkan di video kali ini. Lalu ada dalang chain ini untuk membentuk objek dokumennya, lalu ada hanging face embedding ini untuk membuat embedding review, lalu ada OpenAI ini untuk mengakses model LLM-nya dan NLTK itu untuk evaluasinya nanti. Dapat dilihat di sini library-nya sudah dimuat dengan baik di sini. Lalu ada salah dua yaitu load API key-nya. Nah, di sini saya memanggil load.env itu dari file .env ini yang berisikan API dari open router saya. Di sini dapat lihat open router ID, artinya API key-nya berhasil dimuat seperti itu. Ini bertugas memastikan bahwa sistem itu dapat mengakses LLM dengan baik. Lalu selanjutnya ada custom dari LLM wrapper. Nah, tujuan sel ini yaitu menghubungkan antara Langchain dengan model ini GPT-4o mini yang saya gunakan melalui API-nya yaitu Open Router. Nah, di sini merupakan wrapper agar Open Router yang mana saya menggunakan GPT-4o mini ini bisa digunakan sebagai LLM dalam Langchain yang digunakan. Seperti itu. Di sini juga mengirimkan prompt yang nanti akan diolah menggunakan LLM GPT-4o mini-nya di sini. Ini merupakan uji coba apakah LLM-nya itu berhasil digunakan. Saya menggunakan satu prompt simple yaitu Hello, are you working? Lalu LLM-nya menjawab Hello, yes, I'm here and ready to help you. What can I assist with you today? Nah, artinya di sini LLM berhasil dimuat dan digunakan nantinya. Lalu selanjutnya ada load dataset. Di sini datasetnya ada reviews.csv dari Kaggle-nya. Nah, di sini saya muat data frame. Di sini ada 4 kolom yang saya ambil yaitu produk ID, score, summary dan teks, dan samplingnya berjumlah 3.000 untuk proses embedding nantinya. Nah, ini merupakan tahap awal sebelum pipeline hierarkinya nanti dibangun. Ini dapat dilihat ada ID, produk ID-nya, skornya, summary ini ringkasan dari reviewnya, dan teks asli dari penggunanya. Lalu selanjutnya ada building dokumen. Nah, di sel ini saya itu mengubah setiap baris review menjadi satu dokumen RAG. Nah, dapat dilihat di sini dokumen yang dibentuk yaitu ada summary, ada review, dan skornya. Di sini juga ada metadata untuk menyimpannya yaitu menggunakan produk ID. Lalu selanjutnya ada embedding di sini. Nah, embedding di sini itu
yaitu menginisiasi embedding modelnya, yang mana sini saya menggunakan mini LLM L6 itu, lalu eh, mendefinisikan fungsi embed text di sini untuk membuat embeddingnya secara manual. Nah, mini LLM L6 itu ini dipilih itu karena apa? Yang pertama cepat, ringan, dan umum digunakan untuk RAG yang berbasiskan teks seperti itu. Di sini dapat dilihat ketika dijalankan, embedding ready artinya siap digunakan nantinya. Lalu ada manual per product ID retrieval. Nah, ini menjelaskan fungsi retrieval manual yang dibangun. Yang pertama ada get docs by PID, yaitu mengambil seluruh dokumen untuk satu produk tertentu. Lalu content similarity, AB ini untuk fungsi dasar untuk menghitung kemiripan embeddingnya. Lalu ada retrieve for PID ini. Nah, ini yaitu untuk embedding query, lalu embed semua review milik suatu produk tersebut, menghitung content similarity-nya, dan ambil dokumen terbaiknya. Ini tujuannya mengimplementasi retriever cost, mengimplementasikan retriever custom tadi. Lalu selanjutnya ada RAG answer. Nah, sel ini tujuannya yaitu untuk mengambil dokumen hasil retrieval-nya, lalu menggabungkan sebagai konteks, mengirim prompt-nya ke LLM. Di sini ada konteks dan query-nya, lalu nantinya akan menghasilkan sebuah jawaban yang berbasiskan konteks. Nah, ini prompt sudah disusun ini untuk LLM hanya menjawab berdasarkan review yang ditemukan dan jawabannya tetap relevan. Ini untuk poin pentingnya yaitu implementasi antar penggunaan RAG dan tanpa RAG. Nah, ini untuk queries-nya saya katakan tadi sama. Nah, ini saya mengambil produk IT dari yang paling banyak direview untuk contoh pada tugas kali ini. Ada 5 pertanyaan yang akan dijawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasilnya antara menggunakan RAG dan tanpa menggunakan RAG. Nah, dapat dilihat di sini 5 pertanyaan dapat dijawab dengan baik antara RAG dan RAG. Saya awali dari pertanyaan pertama yaitu apa kelebihan produk ini? Untuk RAG-nya menjawab kelebihan produk ini adalah sebagai alternatif yang ingin lebih sehat dibanding dengan keripik kentang biasa, rasa enak, teksturnya crunchy, terus menawarkan berbagai rasa yang menarik dan sebagainya. Lalu untuk RAG tanpa RAG menjawabnya seperti ini. Tentu, namun saya perlu lebih tahu lebih banyak tentang produk yang Anda maksud. Anda dapat memberitahu saya nama atau jenis produk tersebut dengan informasi demikian saja saya bisa membantu menjelaskan kelebihannya. Nah, di pertanyaan pertama pun dapat disimpulkan bahwasanya RAG itu bisa menjawab dengan baik hanya dengan mengirimkan satu produk ID tertentu dengan diproses menggunakan LLM tadi. Tapi untuk tanpa RAG-nya itu dia menginginkan sebuah detail produknya, tidak hanya menggunakan eh, produk IT dan review saja, tapi dia harus tahu produk apa sih, judulnya apa, produknya ini produk apa itu harus tahu untuk bisa menjawab lebih detail dari sebuah pertanyaannya itu. Lalu beranjak ke pertanyaan kedua yaitu apa kekurangan produk ini? Untuk RAG-nya menjawab kekurangan produk ini khususnya varian salt and pepper itu rasanya terlalu pedas akibat dominasi lada, membuatnya sulit dinikmati. Terus beberapa pengunjung juga mencatat rasanya dalam varian paket itu tidak mereka suka dan sebagainya. Untuk non-hierarkinya menjawab seperti ini. Nah, tentu untuk memberikan informasi lebih tepat mengenai kekurangan satu produk, saya perlu tahu nama atau jenis produk yang Anda maksud. Sama seperti yang di atas polanya ya. Jadi non-hierarki harus membutuhkan informasi lebih detail dari sebuah produknya seperti itu. Yang mana ini kurang cocok ya kalau hanya diketahui produk ID-nya saja. Lalu menariknya di sini yaitu pertanyaan ketiga masalah umum yang dialami pengguna. Untuk RAG-nya menjawab seperti ini. Pengguna mengalami masalah dengan rasa terlalu pedas pada varian salt and pepper dari Pop Chips. Ini nama produknya, ya. Di mana mereka merasa merica itu terlalu dominan sehingga mulutnya terasa terbakar. Selain itu, keluhan sedikit hangus pada beberapa produk dan sebagainya. Nah, ini menjawab masih sesuai dengan konteksnya yaitu produk IT tersebut yaitu Pop Chips di sini ya. Lucunya di sini non-RG menjawab seperti ini. Pengguna seringkali mengalami beberapa masalah umum tergantung pada konteks dan jenis layanan produk yang digunakan. Berikut masalah umum yang dihadapi. Nah, uniknya di sini dia menjelaskan masalah yaitu kendala teknis, perangkat lunak. Lalu ada masalah akun, lupa sandi, layanan pelanggan, kinerja produk, bahkan privasi dan keamanan. Lalu apa kaitannya? Padahal di sini RAG-nya menjawab bahwasanya ini adalah
produk keripik, bukan produk software, bukan produk aplikasi dan sebagainya. Karena hierarkinya halu, dia tidak tahu maksud konteks dari produk yang di reviewnya gitu. Nah, di sini sudah dapat ditekankan bahwa RAG itu sangat baik dibandingkan tanpa RAG. Lalu beranjak ke pertanyaan keempat, kualitas produknya gimana? Nah, kualitas produk ini baik, terus menunjukkan kepuasan di konsumen, terus banyak memberikan skor 5, rasa lezat, variasi menarik, dan sebagainya. Untuk nilai AG-nya itu untuk memberi kualitas produk Anda perlu informasi lebih spesifik. Nah, kualitas produk dapat dinilai berbagai kriteria seperti bahan, desain, kinerja, ulasan pelanggan, harga, garansi, dan dukungan pelanggan. Mana ada keripik yang memberikan garansi dan dukungan pelanggan sama seperti produk software seperti itu ya, atau bahkan desain, kinerja. Apa iya keripik itu harus memberikan desain yang menarik gitu ya. Nah, Anda dapat lebih banyak detail tentang produk yang dimaksud. Sama, polanya seperti yang atas-atas, dia ingin produk detailnya. Yang terakhir, apa produk ini rekomendasi? Jawabannya dari RAG itu ya produk ini direkomendasikan. Banyak ulasan menyatakan bahwa pop chips ini rasanya enak puas, terus berbagai rasa menarik dan sebagainya. Untuk RAG-nya masih sama yaitu tentu untuk memberikan informasi lebih tepat, saya perlu tahu produk kami dimaksud. Jadi pola dari non RAG tanpa RAG itu sama. Dia ingin tahu mungkin judul dari ini barang apa sih, lalu barangnya mereknya apa, terus barangnya bentuknya gimana. Nah, itu mungkin harus tahu lebih detail daripada menggunakan RAG. Dengan hanya melihat review saja sudah tahu, oh ini keripik, oh keripiknya enak, variannya banyak, terus rasanya lezat, tapi di varian salt pepper itu rasanya cenderung merica. Nah, itu bisa menjawab secara langsung dari perbedaan keduanya. Oke, itu yang terakhir yaitu ada evaluasi menggunakan Blue Road Standard Score. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya untuk beliaunya yaitu mencocokkan engram dan dapat dilihat di sini hasilnya rendah sekali. 0,0, presisinya ada 0,079, 0,017 dan sebagainya. Ini hasilnya rendah. Nah, karena ini merupakan model generatif dan tidak meniru dari kalimat aslinya. Lalu untuk Roach, Roach itu mengukur overlap kata juga tidak terlalu tinggi, hanya 0,12, 0,026, 0,10, 0,10. Nah, di sini tidak terlalu tinggi karena jawabannya itu model bersifat paraphrase dan semantic similarity. Konsepnya di sini setiap pertanyaan diberikan skor dari semantic similarity-nya yaitu 0,57, 0,61 untuk pertanyaan 2, 0,39 untuk pertanyaan 3, 0,58 untuk pertanyaan 4, dan 0,77 untuk pertanyaan kelima. Dengan rata-rata keseluruhan yaitu 0,58. Yang mana semantik ini dinilai dari menggunakan model transformer Almini LM-L6 itu tadi. Rata-ratanya cukup bagus dan eh, cukup selaras secara semantik dengan referensi manual dan ini memberikan bukti kuantitatif ya berupa angka ini lebih dari 0,5 bahwasanya RAG menunjukkan hasil jawaban yang relevan seperti itu. Nah itu untuk eh, hasilnya saya lanjutkan lagi beberapa slide terakhir yaitu ada diskusinya yaitu RAG seperti saya jelaskan tadi itu terbukti bisa menghasilkan jawaban lebih relevan dibanding tanpa RAG. Blood standard itu rendah karena QA itu tidak cocok untuk diukur pakai Ngram. Lalu semantic similarity menunjukkan bahwasanya RAG bekerja dengan baik dengan dibuktikan skor rata-rata yang tadi di atas 0,5 ya. Lalu RAG itu berhasil menghilangkan halusinasi model yang ada dan mungkin pembatasan dataset 3000 sampel ini membuat proses itu lebih cepat, namun tetap representatif. Mungkin untuk kedepannya bisa digunakan lebih besar lagi untuk dataset sampelnya. Kelebihan dan limitasinya yaitu cepat dan efisien ya. Lalu dokumen terbagi menjadi beberapa KIT sehingga retrieval lebih akurat, tidak halu. Itu untuk kelebihannya. Lalu limitasinya yaitu seperti saya katakan tadi, untuk blood standardnya tidak optimal, dataset sampel hanya 3.000 mungkin ini kurang variatif. Kedepannya bisa ditambah lebih banyak dan variatif lagi untuk sampelnya. Kesimpulannya bagaimana? Di sini RAG berhasil dibuat dan diuji. Jawabannya akurat, sangat lebih sangat akurat saya katakan daripada tanpa RAG. Lalu evaluasinya cocok menunjukkan kualitas sematik similarity yang baik, cocok untuk summarizing opini pengguna dari dataset review yang besar. Oke, cukup sekian tugas pertama dari dua tugas yang akan dibawakan nantinya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan dalam membawakan tugas kali ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.